SNBT, ku siap menaklukkanmu. Cita-citaku takkan ku ragu. Aku berani, aku percaya. Impian besar di depan mata. SNBT, ini saatku berjuang bersama ilmu. Harapan terbang. Halo pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Map. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal-soal SNBT yang terupdate ya teman-teman ya. Untuk persiapan teman-teman mengikuti SNBT tahun 2025. Semoga apa yang dibahas kali ini bermanfaat buat teman-teman ya. Sekedar informasi, di saat ini kita akan melanjutkan untuk penalaran matematika ya teman-teman ya. Jadi untuk next selanjutnya mungkin kita akan membahas untuk pengetahuan kuantitatif atau penalaran umum ya teman-teman ya. Tapi untuk saat ini kita bahas lagi untuk part yang kedua teman-teman untuk penalaran matematika. Teman-teman tadi di awal video mungkin sudah melihat ya soal-soal yang akan kita bahas. Untuk itu kita langsung saja ya teman-teman ya, kita bahas dari soal yang pertama nih teman-teman. Oke, ini adalah soal yang pertama, teman-teman. Jadi, dalam soal penalaran matematika, seperti biasa, satu bacaan itu bisa menjadi 3 sampai 5 soal ya, teman-teman ya. Jadi, dalam mengerjakan soal penalaran matematika, teman-teman harus memperhatikan baik-baik bacaan yang di awal ya, teman-teman ya. Dari bacaan di awal ini tipsnya itu teman-teman harus mencari kata-kata kunci atau kata-kata penting atau petunjuk penting yang ada di bacaan di awal untuk menjawab soal-soal baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 karena petunjuknya ada di bacaan, teman-teman. Oke, kita langsung saja di soal nomor 1, teman-teman. Di sebuah kantor tempat kerjaan Ibu di Citra, Doni terdapat koperasi yang melayani penjualan barang jasa simpan pinjam. Jika seorang anggota menabung, oke ini menabung ya teman-teman ya, menabung, ia mendapat bunga majemuk. Bunga majemuk dengan bunganya itu adalah 12% per tahun. Artinya kalau 12% per tahun, kalau per bulannya itu 1% ya, 1% per bulan karena 12 dibagi 12. 12% dibagi 12. Ini yang dihitung bulanan. Jika seorang anggota meminjam, oke, di sini meminjam teman-teman. Ia dapat mengembalikan pinjaman dengan mengangsur. Angsurannya di sini tetap ya. Ini meminjam, maka di sini angsurannya tetap atau biasa disebut dengan bunga tunggal ya teman-teman ya. Ini biasa disebut dengan bunga tunggal. Ini biasa disebut dengan bunga tunggal. Mulai awal bulan berikutnya dan kenaikan bunga tunggalnya adalah 15% per tahun. Tujuan kita adalah mencari per bulannya dulu ya teman-teman ya, berapa nih? Berarti tinggal 15 dibagi 12 ya, ini persen karena per tahunnya 12 bulan ya. Berarti ini sama dengan 15 12 sama-sama bisa dibagi 3. 15 bagi 3 5, 12 bagi 3 ini 4. Oke, berarti 5/4%. Oke, kita perhatikan di pertanyaan teman-teman. Biasanya penalaran matematika soal awal itu adalah soal yang paling mudah ya teman-teman dibandingkan soal-soal yang berikutnya. Dan jika teman-teman tidak bisa mengerjakan soal-soal awal, itu biasanya bahkan kesulitan untuk menjawab soal-soal berikutnya. Oke, kita perhatikan soal yang nomor 1 teman-teman. Untuk soal yang nomor 1 di sini, Ani akan membeli barang seharga 7 juta. Ia mempunyai uang 1 juta. Untuk menutupi kekurangannya, ia akan meminjam. Teman-teman jangan lupa jika meminjam itu angsurannya tetap atau bunga tunggal ya teman-teman ya. Meminjam berarti ada kata meminjam di sini bunga tunggal. Koperasi dengan pengembalian diangsur selama 6 bulan. Berarti 6 bulan berarti ini N-nya ya, 6 bulan. Besar bunga yang dikenakan kepada Ani sebesar berapa ribu rupiah. Oke, jadi kita perhatikan dulu. Berarti harga barang 7 juta, mempunyai uang 1 juta, berarti modal yang akan dipinjam ke koperasi itu adalah 7 juta dikurangi dengan 1 juta ya teman-teman, hasilnya adalah 6 juta. Oke, dari sini teman-teman bisa memperhatikan pertanyaannya adalah besar bunga totalnya teman-teman. Berarti untuk bunga total ya teman-teman ya, karena di sini bunganya tetap, berarti di sini bunga tunggal itu 5/4% ya, berarti 5/4%, artinya 1/100 dikali dengan waktunya. Waktu pinjamannya di sini 6 ya teman-teman ya, 6 bulan dikali dengan modal yang akan dipinjam, yaitu 6 juta teman-teman. 6 juta rupiah. Dari sini kita bisa langsung sederhanakan ya teman-teman ya. Berarti jika disederhanakan, ini nolnya bisa dicoret nih. 2 nolnya ya teman-teman di sini bisa dicoret. Berarti 4 dan 6 sama-sama bisa dicoret, yaitu bagi 2, ini 2, ini 3 ya. Berarti sisanya di sini adalah
5 kali 3 kali 6.000. 5 kali 6.000 ini 300.000. Dikali 3 itu 900.000 ya teman-teman ya. 900.000 dibagi dengan 2, hasilnya di sini adalah 450.000 rupiah. Maka untuk jawaban di soal nomor satu yaitu yang B teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya untuk soal nomor satu. Dan biasanya dari tahun ke tahun itu soal penalaran matematika, soal nomor satu itu paling gampang ya dibandingkan soal nomor tiga, nomor 4. Oke teman-teman, kita lanjut di soal yang berikutnya ya, itu soal yang kedua. Kita perhatikan soal yang kedua masih dengan bacaan yang sama. Oke, ini adalah soal yang kedua teman-teman. Di sini diketahui adalah dimulai pada Januari, Budi setiap awal bulan menabung. Oke, di sini menabung ya teman-teman. Seperti jelasin di persoal pertama, menabung itu arahnya ke bunga menjemuk dengan bunganya per bulan, yaitu 1% ya. 1% per bulan. Tetapi mengambil uang tabungannya untuk membeli barang seharga 6 juta. Uang Budi masih tersisa berapa ribu rupiah? Oke, teman-teman bisa memperhatikan soal baik-baik di sini ya. Dimulai pada Januari, Budi setiap awal bulan nih teman-teman. Berarti dari bulan Januari, Februari, Maret itu dia selalu menabung tetap ya teman-teman, yaitu 2 juta rupiah. Tetapi kan di sini ini adalah bunga majemuk teman-teman. Bunga majemuk itu adalah konsepnya bunga berbunga. Artinya setiap tabungan itu bunganya beda teman-teman. Misalnya tabungan di bulan pertama 2 juta, maka di April bunganya beda. Tabungan kedua di Februari dengan sampai April itu bunganya juga beda dengan yang menabung di bulan Januari. Jadi di sini itu harus dicari satu-satu teman-teman. Jadi nggak bisa sekaligus ya, karena di sini menabungnya sebanyak 3 kali. Dan di sini pada bulan April ya, Budi tidak bisa, tetapi mengambil uang nih untuk membeli barang seharga 6 juta rupiah. Ini pada awal April, berarti dia hanya menabung di bulan Januari, Februari, dan Maret, teman-teman. Dari sini, teman-teman, kita bisa mengerjakannya di sini ya, dengan memperhatikan petunjuk dari soal. Petunjuknya gimana sih, teman-teman? Jadi petunjuknya itu berarti 3 kali ya, teman-teman ya. Oke, berarti sini teman-teman bisa memperhatikan, teman-teman, untuk konsep dari bunga majemuk sendiri. Bunga majemuk itu adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah dengan B dipangkat dengan N. Di mana di sini N dan B satuannya harus sama. Maksudnya gimana? Jika N waktunya dalam bulan, maka bunganya juga dalam bulan, teman-teman. Oke, di sini menabung sebanyak berapa kali nih, teman-teman? Berarti 3 kali ya, teman-teman ya. Berarti dimulai dari tabungan Januari, bunganya berapa? Ditambah dengan tabungan Februari, bunganya berapa? Ditambah dengan tabungan Maret nih teman-teman, bunganya berapa? Karena di bulan April dia tidak bisa menabung ya, berarti 3 bulan yang kita hitung. Oke, kita masuk ke konsepnya teman-teman. Di mana di sini ini konsepnya ya teman-teman ya. Tujuan kita adalah mencari sampai bulan April. Oke, sampai bulan April, awal April ya. Berarti kalau awal April, di sini kan diambil awal April ya. Berarti di sini Aprilnya nggak kehitung bunganya ya teman-teman ya. Berarti bunganya di sini adalah bunga pertama, ini adalah bunga kedua, bunga ketiga. Artinya N-nya itu sampai dengan ketiga teman-teman. Karena April itu tidak menabung dan awal April uangnya udah diambil ya teman-teman ya. Berarti kita hanya menghitung bunga selama 3 bulan, bunga selama 2 bulan, bunga selama sebulan. Jadi untuk Januari sampai Maret itu bunganya berapa sih teman-teman? Berarti Januari sampai Maret itu berarti di sini adalah modal awalnya adalah 2 juta ya teman-teman ya. 2 juta dalam kurung 1 ditambah dengan bunganya adalah 1% ya. 1/100 dipangkatkan dengan 3. Kenapa 3? Karena Januari sampai dengan awal April, berarti 3. Ditambah dengan Februari, dia menabung lagi 2 juta teman-teman. 2 juta, yaitu maka di sini 1 ditambah dengan 1/100. Pangkat 2, karena dari Februari sampai awal April ya, berarti pangkat 2. Selanjutnya di sini adalah 2 juta, ditambah dengan 2 juta maaf, dikali dengan 1 ditambah dengan 1/100 pangkat 1 teman-teman. Jadi ini ya akan kita cari, yaitu total tabungannya ada berapa. Dari sini kita identifikasi teman-teman. Berarti sini ini adalah 2 juta, 2 juta,
1 ditambah 1/100 ini adalah 1/100 itu 0,01 ya. Berarti 1 tambah 0,01 itu adalah 1,01 pangkat 3 ditambah dengan 2 juta lagi. Ini 1,01 pangkat 2 ditambah 2 juta lagi. Ini 2 juta ya. Ini kekurangan nolnya nih. Ini 1,01 pangkat 1 teman-teman. Dari sini kita coba sederhanakan ya teman-teman ya. Ini 1,01 pangkat 3. Kalau kita cari manual bisa ya teman-teman ya. Ini berarti sebenarnya hasilnya adalah berapa nih kira-kira teman-teman? 1,01 pangkat 3. Kira-kira berapa? Yaitu hasilnya adalah 1,03 ya teman-teman. Ini adalah 1,01 kali 1,01 kali 1,01. Ini hasilnya adalah 1,03. Sebenarnya di belakang komanya banyak ya teman-teman. Tapi di sini kita hanya mengambil dua angka belakang koma teman-teman. Selanjutnya di sini 1,01 kali 1,01 itu hasilnya adalah 1,02. Berarti di sini adalah 1,01 ya teman-teman. Kita jumlahkan di sini. Berarti di sini adalah 2 juta dikali dengan 1,03 hasilnya berapa nih kira-kira teman-teman? Hasilnya itu adalah 2 juta dikali 1,03 ya. Hasilnya itu adalah 2.060.602 ditambah dengan 2 juta dikali dengan 1,02. Itu hasilnya kurang lebih adalah 2.040.200 rupiah ditambah dengan 2 juta dikali dengan 1,01 itu hasilnya adalah 2.020.000 rupiah ya teman-teman di sini ya. Oke, di sini telah kita dapatkan nih bunga setiap bulannya berapa totalnya. Dari sini kita jumlahkan teman-teman. 2.060.602 ditambah 2.040.200 ditambah 2.020.000 itu hasilnya adalah kurang lebih 6.120.802 ya teman-teman. Oke, dari sini kita bisa mencari sisa uangnya setelah diambil teman-teman. Oke, ini total tabungannya beserta bunganya teman-teman. Berarti total tabungan 6.120.802 diambil di sini adalah 6 juta. Berarti di sini tinggal dikurangi dengan 6 juta rupiah ya teman-teman ya. Maka hasilnya di sini adalah 120.802. Dengan demikian jawabannya yang teman-teman. Gimana teman-teman? Untuk soal nomor 2 tingkat kesulitannya udah mulai bertambah ya teman-teman ya. Sebenarnya bukan kesulitannya yang bertambah, tapi perhitungannya di sini. Karena dihitungnya satu-satu teman-teman. Di sini kita nggak bisa menghitung langsung ya. Eh, tabungan awalnya langsung 2 juta. Biasanya kalau di SMA itu kan tabungan awal 2 juta sekali doang hitungannya. Tapi di sini dia selama 3 bulan selalu menabung dengan jumlah tabungannya tetap, yaitu 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sehingga setiap bulannya itu bunganya berbeda sampai dengan awal April. Gimana teman-teman? Bisa dipahami ya? Jika ada yang masih bingung, langsung bisa di chat aja ya teman-teman ya, atau di komen aja teman-teman. Di komen maksudnya di sini. Oke teman-teman, kita lanjut ya untuk soal yang ketiga nih teman-teman. Untuk soal yang ketiga kira-kira gimana nih teman-teman? Apakah sesusah ini apa lebih mudah nih teman-teman untuk soal nomor 3? Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ini adalah soal nomor 3 teman-teman. Soal nomor 3 kita perhatikan pada soal di sini Citra meminjam uang di koperasi. Oke, di sini adalah meminjam ya. Meminjam itu patokannya berarti bunga tetap karena di sini angsurannya tetap teman-teman. Dengan bunganya 15% per tahun atau 15/12% per bulan ya teman-teman ya. Kita ubah ke bulan. Ini sama dengan sama-sama bagi 3, ini 5, 12 bagi 3 itu 4, 5/4% per bulan. Ia mengembalikan dengan cara mengangsur setiap bulan sebesar 440.000. Berarti ini sebagai angsurannya ya teman-teman. Sebanyak 8 kali, berarti ini N-nya 8 kali. Uang yang dipinjam Citra sebesar berapa ribu rupiah? Oke teman-teman, karena ini bunga tunggal ya, kita perhatikan juga untuk angsuran sendiri itu adalah MN. Ini MN ini adalah tabungan atau pinjaman akhir ya, modal akhir dibagi dengan waktu pinjamannya yaitu N. Sehingga di sini angsurannya adalah 440 sama dengan MN per 8 ya. Ini 440 saya tulis ini gini aja ya teman-teman ya. Setelah ini kita kali silang ya teman-teman. Berarti MN-nya di sini sama dengan 44 dikali 8. Ini 0,3 kali ya.
ditambahin 0, berarti tinggal 4, 4 kali 8. 4 kali 8, 2, 3. 4 kali 8, 32. Ditambah 3, berarti 35. Oke, berarti total pinjaman di sini setelah bunga yaitu Rp3.520.000. Setelah ini kita cari nih tabungan pinjaman awal ya. Ini kan total pinjaman beserta bunganya. Berarti yang kita cari di sini adalah pinjaman awal. Ingat bunga tunggal sendiri konsepnya itu adalah MN sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah dengan N dikali dengan B. Bedanya dengan bunga majemuk, N-nya jadi pangkat. Tapi kalau untuk bunga tunggal, N-nya dikalikan dengan B. Oke teman-teman, selanjutnya diketahui di sini MN-nya yaitu Rp3.520.000 sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah dengan, oke ini MO adalah pinjaman awal ya. MO ini adalah awal. MO itu awal, pinjaman awal. MN itu adalah pinjaman akhir setelah ditotal bersama bunganya. Berarti N-nya di sini 8. Bunganya itu per bulannya adalah 5/4% ya. Kenapa diambil 5/4%? Karena di sini waktunya dalam bulan. Jadi kita ambil waktu bunga dalam bulannya ya. Oke, berarti persen ini per 100 ya. Saya ganti aja di sini per 100 teman-teman. Oke, berarti di sini kita bisa sederhanakan. 8 dan 4 bisa disederhanakan ini 2. Oke, berarti sini sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah dengan 2/5. 2 kali 5, 10 dibagi 100. 10/100 itu 0,1 teman-teman. Ini adalah hasilnya adalah MO dalam kurung 1 tambah 0,1 itu adalah 1,1. Di mana di sini Rp3.520.000. Maka untuk MO-nya sendiri atau pinjaman awalnya sendiri di sini adalah 3.520 dibagi dengan 1,1 teman-teman. Dari sini ini tinggal kita bagi aja ya teman-teman ya. Bebas cara teman-teman ngebaginya seperti apa. Bisa 11/10 dibagi dengan 11/10 atau bisa langsung dibagi dengan 1,1. Di sini hasilnya MO itu hasilnya adalah Rp3.200.000. Maka untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang C teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya dibandingkan soal nomor 2 untuk soal perhitungannya. Oke teman-teman, mudah-mudahan dipahami ya di sini ya untuk soal nomor 3. Dimulai dari angsuran. Angsuran itu adalah total pinjamannya setelah bunga dibagi dengan waktu pinjamannya. Berarti kita dapat total pinjamannya di sini ya, yaitu 3.520. Setelah itu masukin ke konsep dari bunga tunggal, yaitu MN sama dengan MO dalam kurung 1 tambah B pangkat dikali dengan N. MO adalah pinjaman awal, MN itu hasil total pinjaman beserta bunga-bunganya ya teman-teman ya. Ini selanjutnya adalah perhitungannya. Gimana teman-teman? Untuk soal nomor 3 masih aman ya, bisa dipahami. Kalau masih bingung bisa langsung di komen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, nggak berasa kita langsung masuk ke soal yang terakhir untuk pembahasan kali ini yang di part kedua. Untuk pembahasan soal terakhir, teman-teman bisa memperhatikan di soal yang terakhir ini kira-kira gimana nih teman-teman. Apakah lumayan sulit? Apa mudah nih teman-teman? Kita perhatikan baik-baik ya teman-teman ya. Harga barang C adalah 5 juta dan akan diberi diskon 20% jika dibeli secara tunai. Doni akan membeli barang C tersebut pada bulan Maret secara tunai. Oke, di sini tunai ya teman-teman ya. Artinya di sini dapat diskon 20%. Ia menabung lebih dulu pada koperasi setiap awal Januari, Februari, Maret dengan jumlah yang sama. Uang yang ditabung Doni setiap bulan adalah, oke, kita perhatikan, ditabung itu, menabung, itu adalah bunga majemuk ya teman-teman ya. Tipe soal ini sama seperti tipe soal nomor 2 teman-teman. Ini sangat berkaitan dengan tipe soal nomor 2. Untuk mengerjakan soal ini sebenarnya kalau lebih mudah kita ambil data-data dari soal nomor 2 bisa ya teman-teman ya. Jadi kita ambil data-data dari soal nomor 2. Oke, perhatikan di sini. Berarti diskonnya 20%, berarti harganya ya. Harga setelah didiskon itu sama dengan kan total harga itu adalah 100%. Dikurangi 20%, berarti total harganya itu hanya 80% atau 80/100. Dikali dengan 5 juta rupiah. Kita sederhanakan di sini, nolnya bisa dicoret. 01 ini bisa dicoret dengan yang ini ya. Berarti sisanya di sini 8 kali 5, 40. Ditambahkan dengan 5 nolnya di sini. Maka didapatkan
eh, harga setelah didiskon itu adalah 4 juta rupiah. Jadi di sini kita akan mencari di sini adalah mencari jumlah tabungan Doni setiap bulan kurang lebih berapa nih teman-teman. Kurang lebih berapa di sini kita nggak tahu ya. Kurang lebih berapa. Ya, tapi di sini diketahui bunganya di sini adalah 1% ya per tahun ya. Per bulan maksudnya. 12% per tahun, kalau per bulannya hanya dibagi 12. Maka 12% dibagi 12 itu adalah 1% per tahun. Berarti bunganya 1%. Oke, kita coba sederhanakan teman-teman. Dari petunjuk soal ini kira-kira gimana nih teman-teman? Dari petunjuk soal yang ada nih teman-teman. Oke, dari petunjuk soal yang ada di sini kita kita coba analisis ya teman-teman ya. Berarti di sini adalah 4 juta rupiah itu didapatkan dari tabungan tabungan di bulan Januari ditambah dengan tabungan di bulan Februari ditambah dengan tabungan di bulan Maret. Seperti dijelaskan dengan soal nomor 2, karena di sini kan tabungannya sama ya. Maka di sini walaupun jumlah tabungannya sama setiap bulan, tapi untuk bunganya berbeda teman-teman. Karena ini bunga berbunga, sistemnya bunga berbunga. Jadi misalnya kita untuk modal awalnya atau sebenarnya di sini saya tuliskan dulu konsepnya ya, tabungan bunga majemuk ML sama dengan MO 1 ditambah dengan B pangkat dengan N. Di sini dijelaskan Doni akan membeli barang C pada Maret secara tunai. Ia menabung terlebih dahulu pada koperasi setiap awal dengan jumlah yang sama, teman-teman. Berarti setiap bulan itu MO-nya selalu sama ya, teman-teman ya. MO-nya selalu sama, teman-teman. Jadi yang berubah di sini hanya B dan N-nya. Berarti sini kita bisa tuliskan ini sama dengan MO dalam kurung 1 ditambah dengan bunganya yaitu 1% ya. 1% itu adalah 0,01. Berarti sini 1,01 ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa diperhatikan di sini membeli barang pada bulan Maret. Artinya tabungan di bulan Maret itu tidak mendapatkan bunga. Berarti kita hitungan bunganya dari Januari ya. Jadi patokannya diambil pada bulan Maret. Berarti dari Januari ke bulan Maret awal, Maretnya nggak dapat bunga, berarti bunganya hanya dihitung dari Januari, Februari. Maretnya nggak dihitung ya teman-teman ya, karena telah diambil. Berarti untuk total Januari di sini ini adalah pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena Januari, Februari ya bunganya ya, Maretnya enggak karena diambil secara tunai. Selanjutnya ditambah dengan MO 1 ditambah 0,1 dipangkatkan dengan 1. Kenapa pangkat 1? Karena bunganya hanya Februari. Maretnya telah diambil, jadi bunganya dihitung hanya sebulan. Ditambah dengan MO dalam kurung 1 tambah 0,1 pangkat 0. Kenapa pangkat 0 di bulan Maret? Karena uangnya diambil di bulan Maret. Berarti di sini tidak ada bunganya, teman-teman. Oke, dari sini kita coba selesaikan. Hasilnya di sini adalah 4 juta rupiah sama dengan MO dalam kurung 1 tambah 1,01 pangkat 2 berapa tuh hasilnya tadi? Di soal nomor 2 udah ada ya teman-teman ya. 1 tambah 0,1 ya, ini maaf ya. 1, kok ini 0,1 harusnya 0,01 teman-teman. Saya salah penulisan sini. 0,01 karena 1% ya. Maaf, saya salah tulis di sini. 1 tambah 0,01 itu hasilnya adalah 1,01 pangkat 2 ditambah dengan MO 1,01 pangkat 1 ditambah dengan MO 1,01 di sini ya. Oke, pangkat 0 semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu hasilnya 1 ya teman-teman ya. Jadi saya tuliskan di sini hanya 1 aja. Oke, selanjutnya berarti ini adalah 1,01 pangkat 2 berapa nih tadi? 1,01 pangkat 2 kalau nggak salah itu adalah 1,02 ya teman-teman ya. Di pembahasan di awal. Di soal nomor 2. Ini 1,01 tetap. Berarti sini ditambah dengan MO ya. Ini tinggal kita tambahkan MO yang di sini teman-teman. Oke, selanjutnya berarti ini 4 juta rupiah. 4 juta rupiah. Berarti sini kita tinggal jumlahkan ya teman-teman ya.
Kita tinggal jumlahkan di sini karena semuanya MO, MO, MO. Ini 1 MO. Berarti sini 1,02 ditambah dengan 1,01 ditambah dengan 1, hasilnya itu adalah 3,03 MO, teman-teman. Maka dari sini kita bisa dapatkan MO atau uang yang ditabung selama setiap bulannya. Berarti sini MO-nya itu sama dengan 4 juta rupiah dibagi dengan 3,03. Hasilnya berapa nih kira-kira teman-teman? 4 juta dibagi dengan 3,03. Hasilnya itu adalah 1 juta berapa nih teman-teman? Kurang lebih 1.320 sekian ya. 20.000 sekian. Ini kita dapatkan ini sebenarnya 1.320. Tapi kan di sini 1,01 pangkat 2 itu kan 1,02 sekian sekian ya. Jadi di sini kita nggak tuliskan semuanya. Jadi kita ambil yang mendekati 1.320 itu adalah 1.321. Jika teman-teman menghitung secara lengkap dan detail, maka bisa didapatkan nilainya yaitu 1.321. Gimana teman-teman untuk pembahasan kali ini? Mudah-mudahan apa yang dibahas kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Dan buat teman-teman yang telah subscribe channel JQMath, jangan lupa di like, di share lebih banyak ke teman-teman supaya kita makin banyak lagi pembahasan soal-soal SNBT ya, terlebih khusus soal-soal penalaran matematika atau pengetahuan kuantitatif yang menjadi momok buat teman-teman untuk soal perhitungan di penalaran matematika. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian pembahasan soal penalaran matematika part yang kedua. Semoga apa yang dicita-citakan teman-teman bisa terwujud di tahun 2025. Oke teman-teman, sekian untuk pembahasan kali ini.